Yang gue ngeliat dari Dedi ini Mark Maward ya. Yang gue ngeliat dari Dedi bukan kesuksesannya dia, bukan ketertaran dia, tapi bagaimana dia bisa membuat anaknya dia selesai gitu sama dia. Itu udah cukup sih. Gue selalu bilang kok di seminar jadi content creator tuh kayak lu jalan di atas benang. Gampang banget kepleset, gampang banget jatuh, gampang redup. Janganlah guys, udahlah. Gak usah nambah-nambahin saingan. Terus sekarang ada tamu. Mau kenalin dulu. Gue ngeliat kemana nih? Ya sini kamera banyak. Situ, Hai guys. Ada situ. Ada 3 kamera. Hello Peter. Ada CCTV. Hello Peter. Kok Peter sih anjir? Belum mulai, Bos. Belum mulai. Jangan expose dulu, Oke, Sabar, udah. tahan. Siap. Tapi perkenalan dulu diri lu, Matt. Kenalan dulu, Matt. Medi Renaldi. Ya, gue sekarang aktif mereview mainan di berbagai sosial media. Wow. Di Instagram. Permainan lu seru sih tapi anjir. Terutama yang Toy Story itu loh, yang Toy Story sama Ya, sama emang itu. Yang tiba-tiba yang lu bikin videonya kayak Tiba-tiba jatuh. jatuh. Orang tuh banyak yang Itu percaya lucu. itu beneran. Maksudnya beneran ada mistisnya gitu. Ya lu nggak tahu kan. Kita nggak pernah tahu kalau mainan di belakang lu sebenarnya pas kita pergi gerak kan nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Lu lagi kebetulan pakai Easy Money, dan itu kita juga ada Easy Money. Ada punya easy mainan. money juga ya? Matt, tapi sekarang apa kabar lu? Kita terakhir kali ketemuan tuh berapa? Wah, lama banget Vin. 2 Ini tahun, kita 2 pertama tahun, kali 2 tahun. ketemu. Ini pertama kali Pertama ketemu ketemu sama Ko Jejo. Jejo. Cuman udah follow-followan. Udah follow-followan. Anjir, Gue juga bingung sih. Lu kenapa bisa follow gue juga ya? Di TikTok kan, TikTok. Iya Pokoknya gue sih. ngeliat TikTok, udah gitu abis itu gue bilang, wah nih orang seru banget ya. Itu waktu gue ngecek Instagram, dia udah follow gue kaget kan. Gue bilang, oh ya udahlah. Lu tuh dulu tuh belum tuh review mainan, nggak ada tuh. Belum. Kayaknya obrolan lu review mainan tuh nggak ada. Dulu gue malah mau pengen bikin kompetitornya USS kan. Cuma untung gue nggak jadi. Namanya apa tuh? Kalau jadi pun tetap kalah. Ya, namanya apa ya kalau boleh tahu? Gue Dulu- belum tahu dia punya media. Dulu namanya MIC Media. Oh, Jadi itu di bawah payungnya MIC juga. Itu adalah channel YouTube komedi dulu ya. iya. Sekarang juga sih masih. Dulu Oh, sekarang masih ada berarti? Channelnya MIC masih ada, cuma MIC Medianya udah nggak aktif lagi. Channelnya sendiri juga masih ada, YouTube-nya. Channelnya ada tapi udah nggak aktif juga. ribut sama Faiz. Enggak, Enggak ribut. Gila ada orang nih. Ribut sama enggak. Oh Oke, enggak oke, dong, sorry. enggak dong. Karena emang ada kesibukan masing-masing. Apa sih? Kok bisa ribut sama Faiz? Enggak. Enggak ribut. Kan Parah dia banget baru ini orang. klarifikasi. Kan gue tarik Tidak gua- ada, dia tidak pancingan ada. biar lu klarifikasi ngomong. Kita semua gitu berteman loh. bahkan sempat mau ngadu FIFA waktu itu kok. Oh, selalu Sempat sama. mau ngadu FIFA sama Fai. Gila, gue juga bisa jago main FIFA loh. Gua Jek lu cupu anjing. Lu sok kalah ya, gue Oh, iya aja. sih. gitu. Oke. Let's get to the first news. Ini berita yang kayak kita dari awal tuh udah pengen ngomongin tapi kayaknya ketahan Save it for the last, bro. Terakhir aja nih. itu. Dia aja udah gak tahan. Ya udah nggak apa-apa itu gongnya sih. Bener sih itu Tapi gongnya. Jek, lu sih. sadar gak sih kacamatanya Medi? Atau kacamata siapa? Peter Parker. Iya. Ya. Masa sih? Yang dikasih Tony Stark. Iya, gue juga kan harusnya hitam. Emang. Enggak, Enggak, harusnya kan- biru malah. harusnya Kacanya, biru, iya. harusnya lensanya biru. Harusnya biru. harusnya. Ya anjir. Tapi ini juga sebenarnya bukan edit, namanya kan edit. Oh iya. Harusnya dia lebih kotak gitu kan. Cuma Iya. gua nyoba yang kotak aneh banget di muka Itu gua. beli di mana? Shopee. Jangan bilang lu modif ini sendiri. Enggak, gua beli di Melawai. Tapi dimodif sih. Oh, Jadi, sumpah? ini tuh 2 merek sebenarnya. Jadi ini tuh kayak merek apa ya waktu itu ya? Polaroid apa? Oke. Terus ininya Giordano. Oh. Enggak, lu ubah gitu. Enggak gua Lu ubah. Jadi sendiri waktu atau itu sempat gimana? patah, terus gua ya udahlah Oh, gua lu sekalian benerin, sekalian ubah aja. gua rubah aja sekalian. Makin mirip sih tapi. Ya, tapi kita lagi ngomongin sekarang tentang Spider-Man trailer yang terbaru, No Way Home. Bener gak sih gua? Bener, No Way Home. No Way Home. Anjir ya. Lu nonton enggak? Wah. Lu pas launching nonton enggak? Pas Enggak. launching. Bukan pas launching, pas Leak. trailernya ke leak. Lu nonton enggak? Gua nonton lagi Oh, dan sumpah lu? gua nyesel banget, sumpah. Emang kenapa? Ya, Kenapa? jadi sebelum trailer itu keluar kan orang udah pada nungguin banget tuh tentang trailernya nggak keluar nih. Tiba-tiba ke leak di Twitter. Oke. Dan itu yang jauh lebih lengkap nggak sih? Bukan lebih lengkap sih, cuman lebih kayak ketahuan aja plotnya gitu loh. Ketahuan dan sama persis sama yang dibocor bukan sama persis sama yang keluar resminya kan. Enggak, kan ada tambahan, kan ada si spoiler alert. Dah. Kan ada si Peter Parker ada Tom Holland. Oh, Yang pokoknya mereka bertiga kan Enggak nongol. ada. Oh, itu enggak ada. Di bocor yang bocor enggak ada sama sekali. Sama- Bener-bener sama persis. persis. Bener-bener sama persis. Oh, oke. hoax Salah dong nih. info gua. Makanya nih kita mesti ada verifikasi nih, jangan sampai ada berita hoax kayak gini. Anjing lu. Sorry. Ya, tapi sama anjir. persis dan sebenarnya kalau ada yang leak gitu gimana ya? Gua ngerasa orang-orang kayak gua dan mungkin kalian semua nungguin ya. Ya kita pantas menerima itu. Udah lama banget nungguin gak sih? Iya, bener. Itu tuh film mau keluar Desember. Iya. Sampai kemarin
sampai kemarin-kemarin tuh nggak keluar kayak lama banget Dan ya. akhirnya keluar trailer. juga. Akhirnya keluar juga, siapa yang nggak gatel pengen nonton kan? Orang-orang yang nungguin tuh pasti Itu jadi trailer paling ditonton nggak sih? paling ditonton, Iya kan? ngelebihin Endgame. Ngelebihin Endgame. Dan mesti bisa dibilang kita udah 2 tahun nggak nonton bioskop, Jack. Bener Oh iya banget. loh. Wah, Udah 2 tahun. Jadi bener hype banget. itu, jadi pada saat Dan hype-nya hype-nya Desember kayaknya- nih udah mulai turun kan nih. Dan COVID udah mau kelar, ya amin-amin ya. Amin, Desember amin, mau kalau bisa kelar nonton, Desember. Ya, gua rasa Spider-Man akan menjadi, kita kayak aneh lagi gak sih nonton bioskop anjir sih. lagi. Oh, gila sih. Ngelanjut Bareng-bareng ini, sama ini tuh kayak teman. 2 tahun ini tuh kayak The Blip anjir. Kayak tiba-tiba The Bener, Blip, wah, iya. bener anjir. Oh iya. Tiba-tiba langsung nongol lagi ya. Bro, conspiracy. Wah, gila sih. Tiba-tiba langsung kita nongol lagi dan ngelanjutin No Way Home Ini tuh anjir. genosidanya Thanos ya. Covid tuh gara-gara Endgame nih anjing nih emang Iya, nih emang Marvel anjir. nih. Konspirasi dunia nih anjir. Bisa dibilang. Enggak, tapi yang lu paling suka dari trailernya apa? Gua jujur kalau gua yang paling gua suka Gue mau merinding loh ini. itu yang paling gue Udah suka ngebayangin itu sini. pada saat semuanya nongol, Electro nongol, Sandman nongol, si Green Goblin nongol, sama si Dr. Octopus nongol. Itu gue pas gue lihat mereka berempat tuh gue kayak Shit man. Hello Peter. Hello Gila Peter. itu. Hello Peter. Hello Peter. Enggak, yang gua bikin merinding adalah itu bener-bener Dr. Octopus yang sama. Iya. Desain Iya, dia bisa desain tentakelnya sama, bajunya sama, kacamatanya sama. Tapi kayak gini juga gara-gara ada peran Sony juga kan. Ya. bukan peran Sony gak sih? Emang peran Sony sih, Peran karena Sony, bro. Spider-Man punya Sony emang kan. Sony kan Marvel tuh belum punya milikin Sony. Belum punya, makanya kalau cek Disney Plus, Heeh. Marvel Spider-Man tuh belum ada. Spider-Man MCU maksud gue ya. Yes. Belum ada di Disney Plus. Loh, jadi kenapa bisa jadi gabung mereka berarti? Sony itu kayak nggak pinjemin kah? seperti dipinjemin. Jadi dia bagi 2 kalau nggak salah dan Oh, revenue-nya pokoknya dia dibagi lah. dan pokoknya Sony itu memegang mainan pokoknya semua Oh, gitu. semua itu dipegang sama gimmick-gimmicknya, Sony, merchandise-nya. sedangkan Marvel yang bikin Sony. Makanya waktu terakhir itu ada kejadian di Tom Holland sempat mau bilang kayaknya Spider-Man mau bubar deh, bener gak sih? Iya, Karena iya. ada ribut, Tapi- karena sering banget Sony ya? sama Marvel ribut. Dan emang nggak pernah berhasil juga ya Spider-Man di Sony. Maksudnya nggak pernah sampai berlanjut yang sustain gitu. Iya, ya. cuman 3 kan Amazing Spider-Man. Dulu Amazing Spider-Man 3 tuh harusnya keluar Sinister Six di Iya, situ iya, harusnya. iya, iya, Tapi tapi enggak. jadinya nggak Ratingnya lanjut turun lagi. kan, karena ratingnya juga turun Ratingnya banget. turun. Kayak Spider-Man yang Tobey juga, rating yang film Yang ketiganya ketiga, turun. enggak, yang ketiga sorry banget ya itu Kak, itu cringe banget bro. Yang dia joget di jalanan itu loh. Bully Maguire. Anjir sumpah itu cringe Kita banget loh. ngomongnya emo Maguire Iya. Baba Maguire anjir itu gas itu yang cringe dia banget loh. deketin cewek sana sini Bener, sini. bener. Wah itu gue bener-bener gue nonton gue enak gue inget tuh gue masih ada CD-nya anjir. But it's Enak become gua. classic. Gue pengen nanya aja sama kalian semua. Menurut kalian siapa best Spider-Man dan best Peter Tobey Parker? Maguire sorry banget. Gue sih top yang Sorry terakhir banget. Tom Holland. Gue Tobey Maguire. Itu Tom best Holland. Spider-Man. Menurut gua ya, Menurut dan gua gua Tom tahu semua Holland. orang bakal benci gua, cuman Enggak sih, juga. banyak Tobey Maguire. kok yang suka sama Tobey juga karena mungkin karena itu kayak OG dari- man. Itu the real Spider-Man bro. itu menurut gua karena itu dari childhood. Nah, Childhood bener. gua gitu. Pasti Gua- superhero pertama yang lu tonton salah satunya itu kan. Spider-Man jadi kayak nongol di otak gue ya dia Di saat- udah gak bisa dikalahin bro. Dulu tuh banyak sebenarnya film superhero juga muncul kayak Blade, kayak Iya, tapi itu gak nyantol as a superhero, Nggak nyantol. cuma action hero Spider-Man aja. tuh bener-bener- bro, Oh, keren banget ya. bawa cewek, wah anjir cuy. Kalau lu? Kalau sorry, gua- bentar, kalau Jejo dulu. Gue Tom Sama. Holland. Definitely. Oh, Tom Holland. Tom Holland. Karena, Balance. Menurut gue Tom Holland itu dia emang benar-benar, maksudnya diantara yang pertama sama kedua, Iya. to be honest nggak ada SMA-nya man. If you remember Spider-Man itu mesti kayak dia masih SMA, Iya, masih iya, kecil. iya. Bener-bener. It's like a spider boy. Bener, gitu. bener, Dan bener. waktu gue ngeliat Tobey kayak shit man, kayak kakek-kakek. Kayak- Emang tua banget sih. Mukanya tua Emang banget. tua itu. banget sih. Bukan tuh, bener. Udah gitu yang kedua siapa sih? Siapa? Andrew Garfield. Andrew Garfield. Garfield. Ya ganteng sih. Ganteng. Cuma maksudnya Cool banget ya. as Spider-Man harusnya nggak ganteng. Harusnya agak nerdy Agak gitu kan. nerdy, yang which is Tom Kar- Holland dapetin, Yes, jujur. yes. Iya, Karena yang gua kedua tuh jujur. kayak lu terlalu ganteng buat Spider-Man bro. I see. Spider-Man harusnya nggak present orang-orang nerd. Bener-bener. Tapi ini personal opinion gue ya. Best Peter Parker itu Tobey. Best Oke. Spider-Man Andrew. Hah? Andrew tuh bawel banget. Sebagai Spider-Man dia tuh sangat amat comic accurate menurut Iya, gue. iya. Karena Spider-Man emang iya. agak semi Deadpool gitu kan. Kalau lagi Right. berantem tuh kayak Kayak cerewetnya aneh, sangat mati. bawel. Kalau si Tobey Maguire tuh kayak pendiam banget jadi Spider-Man. Iya, dan juga iya, jadi Peter iya. Parker Jadi kayak kayak ada- ya emang dibully gitu lah. Nah, menurut gua Tom Holland nih kayak balance gitu di antara keduanya. Oke. Jadi dia nggak terlalu nerdy banget mukanya kalau dibandingin sama Peter Parker dan nggak terlalu secerewet atau cool si Iya, Andrew dia juga. dapat lah pas. Gue suka banget yang pas dia di interview, ternyata dia tuh buat dapat peran, maksudnya buat untuk
menghidupi perannya, dia sampai sekolah dulu. Dia sampai sekolah di satu sekolah buat untuk kayak tahu jadi anak SMA tuh kayak gimana lagi. Tapi bukan jadi anak SMA waktu itu, masih kecil. Oh udah Dia tuh seumuran gua. Seumuran kita. Iya seumuran kita ya. Iya. 95 ya kalau nggak salah. 95 iya. Oke. Jadi Gua nggak tahu sih. mungkin Nanti waktu dicek itu lagi ya. college nanti dong berarti dicek. dong. Kenapa? Kuliah dong harusnya 22. Kalau di 23. komik tuh harusnya Spider-Man mulai dari kalau nggak salah 14 tahun. Back to the Emang trailer ya dong. Emang Iya. caranya sih. Oke, Oke, mana-mana trailernya. banget ngomongin Spider-Man. Apa yang lu lihat dari trailernya yang menurut lu menarik? Kalau gua kan tadi kan musuhnya. Ya, lu apa yang paling menarik? Ya bener Doc Ock sih itu udah recall banget. Recall Langsung banget. ke awal lagi ya. Langsung men. Kalau gue sih Doctor Strange ya. Maksudnya gue ngeliat Kenapa dia Doctor Strange? Oh. kayak, ya. Kenapa? Enggak menurut. Ada yang aneh? Enggak tahu enggak? Definitely Apa maksudnya yang aneh? Ada banget sih, Vin. banyak banget. Jadi nggak gue udah ada. ngerasa Lu kayak biasa aja. kalau menurut gue Iya. ini menurut gue ya. Maksud gue rada aneh waktu lu masuk Doctor Strange bajunya aneh banget. Dia kayak Kayak lagi winter. salju, Nah, lagi winter, winter. pakai hoodie sama dia Iya, punya di Kolombia. Iya, dia tuh gue kayak what the Iya. hell. Dan gitu dia udah dikasih tahu jangan pakai itu punya Don't cast that spell. don't cast katanya. that spell, Tapi tapi dia dia masih tetap nge-cast. Dan kedua maksudnya kayak ya dia mau ngerusakin semua universe-nya yang Iya. lain demi cuman si Spider-Man ini, dan gue ngerasa ada weird aja sih. Apa? Apakah itu Iya enggak, dia karena gue Doctor Strange? ada anehnya adalah yang pas itu, pas di depan kan baikan tuh mereka. Pas di ending, Jangan lupa dia Pas- wing. nah Ya, dia mau wink. pas di ending trailernya ribut, berantem Sama Spider-Man. yang di atas Oh, di yang di kereta. atas kereta Emang itu itu kan berantem? Enggak, dia bukan berantem sih menurut Kayaknya gua. lagi mau berantem sama orang. Justru menurut gua anehnya adalah di saat dia udah, itu kan berarti kemauan dia sendiri ya Iya. buat cast that spell kan. Iya. Dia udah dikasih tahu sama Wong tapi tetap masih melakukan itu. Ah. Endingnya dia nyalain Peter gak sih, kayak dia bilang lu tuh main-main sama waktu. Ya ini nih yang lu ini nih karena lu pengen menghidupkan dua kehidupan lu. Iya Lu- iya lu- lu iya ada- iya iya. Oh, iya, Yang iya. dia kan dia kan Maksudnya- ngancurin spellnya gara-gara dia pengen si MJ sama si Aunt-nya kan tahu dia tuh Spider-Man. Ya maksudnya dia yang udah setuju melakukan Iya, ya, all tapi that dia stuff jadi lah, nyalain. tapi dia malah nyalain Peter. Dan ada cameo Mephisto juga di posternya Spider-Man, kan kayak ada tanduk gitu. Ada yang bilang itu referensinya ke Mephisto. Bisa jadi itu Doctor Strange. Bisa jadi, gua nggak tahu. Gua bukan orang Sony. Konspirasi pertama. Soalnya Doctor Strange itu supposed to be apa ya? Yang paling Wise, yang wise. paling wise. Maksudnya kayak gini, dia itu Dia tuh- udah mikirin 14 juta kemungkinan Iya, dia tuh untuk bisa begitu nyelamatin kan. masa sih dia mau ngancurin itu semua Bener juga demi banget. Spider-Man Makanya sih. ada yang aneh sama Doctor Strange sih. Gua ada dua konspirasi sebenarnya dari trailer ini. Apa deh? Yang pertama tuh yang si Tom Holland pakai bajunya sama persis sama yang dipakai Tobey. sama Tobey Tobey. Maguire. I see, Dan I see. jaketnya jasnya pas Ngerti, pas ngerti. dia lagi santai-santai Iya. apa senderan di sama Itu di MJ. Spider-Man 3 itu. Itu sama persis yang pas dia baru mau lawan si Dr. Ock. Yang- Dia bukan ya di dia trailernya pakai sih Spider- kayak mau lawan Dr. Ock ya baju di atas hitam. bridge. Sama persis itu. Sama persis sih. Jadi bukan gimana ya, warnanya sama ya, Vin ya? Iya, sama warnanya sama-sama Sama-sama pakai jas semuanya, lagi. jasnya sama, semuanya sama. Dan Marvel kan dari Endgame kan kita tahu trailernya Suka bohong. Trailernya suka dimainin. Suka bohong, Trailernya bener-bener. tuh suka dimainin. Jadi gua kayak enggak nih, ini pasti ada sesuatu. Bisa jadi pas nengok sebenarnya mukanya Toby. Iya, iya kan? Enggak, tapi itu yang pas di mobil ya kan, yang pas Yang di pas di mobil. Dia mobil. bisa kayak ngeliat tuh kayak langsung kayaknya itu si Toby sih gua rasa. Baju sama persis. Dan emang dibilangnya emang di verse ini emang Sony kayak mau bikin yang something yang viral. Kalau untuk something yang viral selalu mesti out of the box sih, which is bawa semuanya Spider-Man, Iya. bawa semua musuh-musuhnya yang dulu ada, which is emang udah terconfirm. Dr. Octopus ada, Empat dan dari gitu trailer sih sih, empat ya yang ada. Elektro juga ada Electro, juga, Jamie Jamie Foxx. Foxx. Yep. Jamie Foxx balik Ya lagi berarti kita sebagai akan Electro. memikirkan Spider-Man akan datang lagi kan? Kayak mubazir gak sih kalau mereka nggak Iya, datang? Kalau nggak datang sih, Iya kan? itu mengecewakan banget. Mengecewakan kalau mereka banget. nggak datang. Kalau Marvel nggak mau di demo sama fansnya Spider-Man sih bener gue ya. Dan ada konspirasi selanjutnya yang katanya mungkin ini Tom Holland mungkin akan berakhir di sini. Nggak bakal. Kontraknya ya. Kontraknya akan Kontraknya kan Kon- film ketiga emang kan Iya. udah ke Dan expose akan dari dulu. digantikan oleh Morales. Oh, wait. Bahkan Childish ada yang, Gambino yang ganti ada yang nih. bilang juga pas si Tom Holland nengok itu, kan ada ibu-ibu. Ibu-ibu itu adalah ibunya Miles Morales. Gitu. Oh, Oh iya, Coba iya, lu iya, lihat gitu. aja. Iya 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 iya. Berinding gue berinding. Lu bisa munculin gambar di sini. Nambah kerjaan editor gue. Nongol di sini lagi. Enggak, cuma Ada yang bilang kayak gitu. I think emang nggak tahu ya.
you guys bisa agree sama gua atau enggak, cuman di zamannya Morales yang Sony punya ya, yang Spider-Verse ya. Itu pecah banget. Itu pecah banget, itu keren banget menurut gue ya gitu loh. Bagus banget. Dan Morales menurut gue emang represent gimana ya, udah saatnya komik-komik seperti ini emang udah mesti ngediverse karena selama ini komik-komik itu mempresent orang kulit putih. Orang kulit putih terus-terusan. Ya pokoknya yang jagoan ya orang kulit putih dan akhirnya Marvel merombak semuanya kayak Captain America ya jadi si Falcon. Bener banget. Habis itu Hulk katanya mau jadi cewek. Ya maksudnya banyak yang berubah lah dan menurut gue kita mesti mendukung itu sih. Kayak it's time to represent our race in kita punya superhero sekarang gitu loh. Yeah, that's true. But in the end kapan sih nih si Spider-Man bakal launching? Desember kalau 17 Desember sih seingat gue. Tapi correct me if I'm wrong lah. Ya editor munculin sini. Terus editornya malas di-cut semua. Dan udah pastinya kita udah nantiin dan semoga ketika Spider-Man keluar kita semua bisa nonton bareng. Oh iya sih, bisa amin. Nah, banget sih. Tapi lanjutin lagi pandemi kayak gini, lu pada udah vaksin belum sih? Oh iya. Udah gue. Lu udah vaksin. Lu dapetin vaksin apa? Sinovac gue. Lu dapetin Sinovac, gue juga Sinovac. Sinovac juga. Lu juga Sinovac. Lu AZ. Enggak, gue Sinovac. Nah, lu tau gak ada orang gue nggak tahu di internet dia udah vaksin. Terus kan sekarang kan lu kalau kemana-mana harus pakai kartu vaksin. Kenapa kan ada lindungi pelung? Iya. Itu kan lindungi. Bisa pakai digital ini juga. Lindungi. Nah, iya. mungkin dia nggak tahu kali ya, atau emang ya pengen viral. Jadi dia bikin tato begini. What the heck? Tato QR code gitu. What? Jadi kayak tinggal nih. Oh jadi kalau ada orang nge-scan mukanya mirip Arab sih tapi Bukan Arab. Bukan Reza Arab. Tapi Tapi lu udah ke mall lagi belum? Kenapa? Lu udah ke mall, maksudnya lu udah jalan lagi belum? Lu udah pakai kartu vaksin lu? Belum ke mall, gue actually avoid mall karena gue masih tinggal sama keluarga, karena ada orang tua. Tapi gue melakukan aktivitas di kantor, kalau nggak penting-penting amat, dia gitu abis itu paling golf. Golf sih, ya. Yang paling aman ya outdoor, dikit orangnya. Dan ya kita kan? juga vaksin juga, jadi ya sama kita udah tahu orang-orang di dalam juga vaksin kan. Kalau lu udah keluar lakuin apapun aktivitas keluar belum? Gue mostly bener-bener di rumah doang. Berarti ini pertama kalinya lu keluar nih setelah 2 tahun? Enggak juga sih, cuma maksudnya gue keluar kalau penting-penting aja gitu. Ke mall sih menurut gue, ya buat gue sih gue masih bisa nahan nggak ke mall gitu. Dan kebetulan emang gue anak rumahan sih Vin. Jadi mau pandemi mau enggak emang gue lebih banyak di rumah. Lu aktivitas lu di rumah ngapain? 2 tahun ini loh. Vin, come on Vin. Gua di rumah bosen banget. Gua extrovert introvert ya. Stop. Lu jangan tanya itu ke Meldi. Kalau Meldi 2 tahun apa di rumah? Meldi siapa? Anjir. 2 tahun ya kayak gini lah. Gue belum punya bayi sih. Ngomongin tentang bayi, lu pinter lah, lu mau bantu gue jadi emang ada. Ngomongin tentang iya. Savitri. Mau ke situ arahnya. Iya, dia pas kan. Idenya pas, lu ngomongin bayi pas aja. Thank you, Matt. Lu emang magai. Kenapa? Gue sama sekali nggak tahu loh. Hati-hati nih. Sama loh, gue juga ya. Gue tahu itu lagi rame, cuma gue nggak terlalu. Enggak, intinya sebenarnya bukan. Menurut gue tuh beritanya ramenya bukan tentang Gita Savitri-nya, tapi lebih ke arah yang gue kaget ya. Ramenya tuh karena orang-orang di internet ternyata banyak yang harus punya bayi. Mendukung untuk harus punya bayi kalau lu nikah. Kenapa? Sedangkan kalau lu childless kayak lu nggak mau punya anak dulu nih, kayak misalnya udah gue nggak mau punya anak dulu sampai nggak tahu kapan. Netizen Indo, ya lu tau lah netizen Indo cuy. Ya, bro, gua kasih tau aja ya, itu netizen Indo yang ngurusin hidup orang sih udah ngerasa dirinya kayak malaikat ngepet. Tadi nggak mau ngomong ngepet tuh. Tadi agak belok ya. Gua lihat jalanan. Nah, lu kan udah punya 2 anak, lu kan nikah langsung punya anak kan? Iya. Maksudnya lu langsung ada, lu sekarang kan punya 2 anak kan? Umur berapa? Satu 4 tahun, satu setahun. Menurut lu nih abis nikah? Lupa gue. Lu bapak gimana sih masa lupa? Enggak, tapi kayak lu abis nikah lu mendukung mana? Kayak mau punya anak? Itu keputusan masing-masing ya pada intinya gitu loh. Maksudnya to be honest, gue lumayan pertamanya rada dipaksa menikah sama orang tua gue. Karena orang tua gue tahu gue terlalu orangnya nggak pernah mau komitmen gitu. Jadi komitmen isinya tinggi. Oke, sekarang udah enggak dong? Yeni tolong Yeni, suamimu nih Yeni. Kalau ada yang mau, holah. Enggak, but
ketika gue umur 28 itu bokap gue lumayan ultimatum sih sama kakek gue sih, kayak lu kalau nggak nikah ya lu boleh keluar dari rumah kita gitu. Wow. Ya karena mungkin ultimatumnya keras banget. pemikirannya supaya gue serius kali untuk menjalankan komitmen, karena waktu itu gue in relationship nggak pernah benar sih. Gue akuin gue in relationship selalu jadi the bad guy-nya gitu. Either gue bosenan, either gue nggak pernah mau serius, dan ketiga ya gue ngerasa kayak nggak tahu ya kayak gimana ya, kayak menurut gue waktu itu gue mikirnya kayak nikah tuh nggak penting-penting amat gitu loh. Gue mau lebih pentingin karir gue atau kesenangan gue pribadi gitu. And waktu lu menikah ya ngerasa berubah banget sih. Maksudnya lu setiap mau mengambil keputusan lu ingat ada satu orang lagi nih yang harus dilibatkan selalu. Yang harus dilibatkan suatu, ada seorang yang lu harus ngertiin dan pada intinya kehidupan lu itu adalah kehidupan yang untuk bukan lu sama orang tua lagi, tapi lu sama yang baru yaitu istri lu gitu. Dan anak-anak lu dan mertua lu. Enggak juga. Matt, kalau lu mau punya anak kan nanti kalau lu nikah? Ya gue lu sekarang punya cewek kan? Punya. Step dis kan? Bukan. Kok disebut? Jadi gimana sih? Jadi kenapa sih dulu gak jadi? Fokus dong baby dulu baru ke step dis. Sorry, gue pengen kenalan banget sama step dis. Gue tim step dis banget nih bro. Ya, ntar lah kita bisa undang di sini. Oh iya, boleh. Bikin rame. Boleh. Matt, thank you Matt. Gue mau kenalan Matt. Kalau mau punya anak, menurut gue belum nyampe sana ya. Maksud gue, gue bikin belum. sering. Parah Dani. Gue boleh tabok dia kalau misalkan. Gak usah, gue diwakilin lo ya tadi. Gue belum sampai sana sih. Lu emang pacaran berapa tahun? Baru berapa? Belum ada setahun. Belum ada setahun, jadi baru. Tapi kalau lu nikah, menurut lu mau punya anak atau langsung atau enggak atau gimana? Atau karir dulu atau gimana? Gua kan ini menurut gua adalah komunikasi dua arah, dan menurut gua yang lebih banyak punya porsi ngomong ini tuh ya ceweknya. Bukan lo yang mengandung 9 bulan. Bukan badan lo yang mengandung 9 bulan. Bukan badan lo yang keluarin itu anak gitu. Jadi dia lu mah enak. That's deep bro. That's deep. Bener sih, gue setuju. Selama ini gue hanya memikirkan kepuasan gue sendiri aja. Ngecerot dalam gitu. Kalau ditanya pengen atau enggak ya pengen. Cuma ya balik lagi ke komunikasi dua arah itu. Tapi menurut gue porsinya gue akan harus lebih banyak mendengarkan juga aspirasi ceweknya juga. Tapi pada intinya maksudnya ketika orang ngejulitin bahwa nikah, maksudnya banyak, gue kan ngebacain komen-komen walaupun itu bukan gue punya market ya, cuman gue bacain aja kan. Gue kan orangnya kepo dan iseng. Banyak yang bilang katanya, oh kalau gitu lu kumpul kebo aja nggak usah nikah. Oh gitu aja kayak oke. Terus oke. Maksudnya ada yang bilang lagi maksudnya apa menjalankan hubungan selibat aja atau gue nggak tahu, pokoknya kayak banyak mencibir banget. Dan menurut gue kenapa lu mesti ganggu hubungan orang lain udah nikah, itu urusannya dia sendiri, dia mau enak-enak atau enggak, dia mau keluarin anak atau enggak. Kalaupun mereka nggak mau punya anak sekarang dan 3 tahun lagi dia mau punya anak, let them be. Setuju banget. Anjing lu. Sabar. Enggak, karena Stres dulu. Fidget toys. Enggak, menurut gue gitu sih, gue karena maksudnya gue nggak ngerti di balik apa netizen itu ngejudge orang padahal dirinya sendiri nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu loh. Kalau ketika mereka sendiri melakukan sesuatu, mau nggak mereka yang dibalikin dijudge seperti itu? Karena itu kasihan mentalnya buat siapa tadi? Gita Safina. Iya, itu Gita Safitri. Safina. Gita itu salah. Kasihan sih, maksudnya kasihan banget. Maksudnya bukan berarti kita nggak ngikutin norma yang sudah biasa dilakukan Indonesia, karena menurut kita di luar sana banyak kok yang nggak menikah dan nggak mau punya anak, karena menurut mereka ya the world udah punya cukup banyak orang dan mereka mau fokus ke dirinya masing-masing. True. Udahlah, kalau dia emang bahagianya begitu ya. Ya udah nggak sih. Let's support them. Nggak, dampaknya ke hidup yang komentarin juga gue nggak ngerti apa. Cuma ya begitulah netizen Indo. Apapun yang dilempar ke publik ya mereka pasti komentar. menuai komentar juga ya apa yang bisa diperbuat gitu. Lebih baik gue nggak punya anak dibandingkan gue menjadi orang tua yang nggak benar. Hey. That's a goal thing. Walaupun gue juga nggak bener sih. Anjir. Bener juga lagi dia anjing. Aduh tuh. Jadi Kobuser kena COVID.
dan dia announce gitu. Dan emang waktu itu sih emang gue udah denger gosip juga waktu dia tiba-tiba pamit dari sosmed. Orang-orang itu kena covid kayak gitu. Cuman maksudnya tapi itunya sih ya kita cuma kasih tahu badan segede itu, badan semaco itu, sesehat itu lifestyle-nya. Bisa kena covid yang pertama. gue inget dia cuma ngomelnya Dia kecewa katanya. Gue udah fit banget, sehat, imun gue udah Gua bagus mungkin banget. Gue juga akan seperti itu sih kalau badan Cuman gue seperti gue mau itu. ingetin lagi, Kecewa banget ya. Dedi hampir mau mati loh. Iya. Badai sitokin. Badai sitokin. Dia jadi obes udah negatif, dia paru-parunya udah hancur. Jadi badai sitokin itu adalah ketika imun lo itu bukan kalah, dia tuh kayak nggak tahu nyerang siapa. Iya. Jadi udah nyerang covidnya nih, tapi kayak tutup mata gitu. Oh ini paru-paru covid nih, serang gitu. Jadi kayak akhirnya ya menurun terus itunya. Gue nggak ngerti Dan tuh. katanya hampir meninggal. Shit, oke. Paru-paru udah sampai berapa persen waktu itu ya? Dan maksudnya yang gue ya salut juga sama anaknya yang istilahnya dia bilang dia katanya waktu lagi bapaknya sakit dia minum air putihnya mengcovidkan diri supaya stay bisa sama nemenin Supaya bapaknya. bisa nemenin bapaknya si Aska. Cuman maksudnya ya gue beda sih relationship gue sama bapak gue kayaknya beda. Sama. Gak relate nih. Gak relate nih. Oh wow, gue baru tahu loh. Cuman ya Maksudnya gue dengar, oh ya Dedi kena covid, oh ya udah, gue nggak nyangka sampai segitunya. Cuman maksudnya emang dari dulu emang Aska emang benar-benar sayang banget sih. The way dia emang anggap si Dedi itu emang panutannya dia gedein badan, dia main karate, dia dapat black belt juga. Basically dia cuma pengen ngalahin bapaknya doang ya. Iya, one day gitu loh. Maksudnya, Wah itu hebat sih hubungannya ya. Dan maksudnya gue sesalut itu sih, maksudnya yang gue ngeliat dari Dedi ini mark my word ya, yang gue ngeliat dari Dedi bukan kesuksesannya dia, bukan ketenaran dia, tapi bagaimana dia bisa membuat anaknya dia selesai gitu sama dia. Itu udah cukup sih. You don't need anything kecuali itu. Nah ini karena gue nggak relate sama ke bapak relationship kayak ginian. Jadi gue suka nontonin juga yang kayak gini-ginian. Maksudnya gue selalu mencari sosok yang kayak gini-ginian. Sosok bapak untuk mengganti. Sorry nih emang ada apa nih sama bapak? Ini gak ada apa-apaan sih. Beda aja. Beda cerita aja di multiverse gue. Di multiverse lain kan gak selalu kayak gitu. Kalau di multiverse gue, kalau gue salah waktu gue kecil, bapak gue sabukin gue terus anjing sampai nangis-nangis. Sama lagi anjing, sama lagi. Ya intinya kayak gitu sih. Dan gue salut sama Didi tuh dia bisa bikin anaknya jadi temennya juga, nggak sekedar jadi anak. Iya. Karena mungkin biasanya ada relationship sama anak sama orang tua tuh ya jujur aja ya, sorry ya Pi kalau nonton ya. Cuman kayak kita kayak dianggap anak kecil terus sih. Dan Dedi I think dia ngeliat dia bukan sebagai anak kecil tapi sebagai kayak temen. Jarang nggak sih yang bisa kayak yang nggak tuh yang gue lihat dengan perkumpulan teman-teman gue jarang yang kayak hobinya bapaknya bisa turun ke anaknya itu jarang. Mobil? Bapak lu mah hobi mobil? Loh, dia yang punya banyak mobil. Wah anjir, oke, sorry Bentley. Udah ada yang dia tuh kayak 7 turunan 8 tanjakan. Udahlah. Stop it. Malah gue ya actually gue nggak pernah ada nyambungnya sama bapak gue. Cuman gara-gara mobil, gue dulu nggak gitu suka mobil. Jadi waktu gue expand gue punya itu jadi ke mobil, media mobil, gue bikin media mobil, Outbreak sama USS juga itu, sama Akbar Rais. Dan ya itu sih bapak gue bilang, oh lu jadi suka mobil gitu. Jadi dia kayak bilang, lu mau beli apa? Suruh nanya dulu ke dia gitu. Dan itu membuat mungkin relationship gue sama bapak gue jadi lebih better sih. Dan mungkin ya gue bisa kasih saran kalau lu emang mau relationship lu rada better, ya cobalah mengerti apa yang dia suka sih. Especially hobi. Kalau dia suka main ikan, lu coba kayak apa ini gue. Mancing yuk gitu atau kayak pelajarin. Ikan nggak semuanya mancing anjing. Ya gue nggak tahu, gue kan nggak main cupang kayak lu anjir. Kok iya pelihara atau gimana? Iya mancing di kali sebelah desa, ya kan nggak relate. Emang orang kaya nggak relate anjing. Sekarang gue sebenarnya lebih penasaran sih, kan kalian lu konten kreator, lu bos, influencer, punya media banyak apa semua segala macam kan. Enggak lah, gue karyawan kok. Anjay. Gue di sini batang kara yang hanya mencoba menaiki pundak-pundak kalian. Kevin the people. Kevin the people, istilahnya Kevin yang punya people. Anjir, punya orang banget anjir. Ismaya nggak mau kita bareng kerja sama. Enggak, konten creator favorit kalian siapa? Konten favorit lu siapa? Yang lu kan lagi ngikutin banget. Content creator pokoknya dia create content yang lu suka banget siapa? I think Joby the Hong. Lu mungkin Joby juga the nggak tahu. Hong. Itu orang luar berarti Orang ya? luar. Orang luar apa?
Dia sama review mainan juga sih. Oh, review mainan juga. Lu terus? Dan kebetulan gue nggak tahu gimana ya, tapi waktu gue jalanin konten creating soal mainan dan gue masukin komedi di situ, gue tiba-tiba dikasih tau teman gue, kok lu mirip sama channel ini dah. Oke. Terus pas gue liat, anjir ini style komedinya sama banget gitu, makanya dari itu gue langsung ngeliatin terus, kayaknya ini oke juga nih buat reference gue gitu. Oke. Nice. Kalau lu J? Lu bisa mungkin nggak percaya kali. Cuman menurut gue ya, menurut gue orang yang gue kagumin di sosial media actually Arif Muhammad. Oh iya? Ya gue juga sih itu mah. Arif enggak, karena kalau gue bukan cuma sekedar kontennya, maksudnya dia itu Gayanya dia kah? pinter banget. Gue malah otak bisnisnya dia pinter banget, apa yang dia suka dia bikin sebagai bisnis. Benar. Jadi kayak waktu itu dia punya ternak kos, ternak mobil, dia sekarang bikin media juga. I think sama ada yang grafik-grafik kayak gitu, apa yang Arif Muhammad pasti viral gitu loh. Menurut gua ya, Arif Muhammad tuh natural born influencer. Itu banget, dan gua tuh itu dia nggak trying so hard. Tapi iya. emang begitu aja gitu loh. Menurut gue dia karena emang udah ada pengalaman bikin pocong dulu loh. Nah, waktu pocong, gue kan sempat denger juga podcastnya sama Mafna Talks waktu itu ya. Terus dia bilang dia nggak mau terkenal, makanya kan nggak ada yang nggak abis itu nggak dilanjutin juga. Iya, Cuma apapun yang terjadi along the way karena emang natural born influencer, mau kayak gimana pun dia tetap terkenal gitu. Emang udah nasib berarti ya? Tetap bikin gebrakan. Benar-benar. Dan gue ya itu ya, gue nggak mau bohong sih, tapi maksudnya itu yang gue pelajarin di mana ketika dia into something business gitu, dia pasti kayak gue lagi suka fashion nih, gue bikin billionaires ini, kalau bener. Dan dia punya semua campaign tuh selalu out of the box banget sih menurut gue sih. Dan hingga akhirnya maksudnya kayak gimana ya, setiap kali gue juga suka sama sesuatu gue selalu mikir bisa nggak sih gue monetize gitu loh. Nggak salah. Dan dia salah satu senior yang jauh dari kata survive, dia tuh evolving. Evolving. Bukan sekedar survive Karena ya. kayak gini Mel, pada intinya ya kita Mel siapa Mel? Meli Guslau. Meli Guslau. Kira namanya Meldi. Anjir, baca Ratu ular gua. Meldi baca, aduh. Kira gue bilang apa? Medi, Matt kayak gini. Pada intinya karena gue selalu percaya kayak gini ya, maksudnya kehidupan influencer tuh nggak panjang. Betul sekali. Apalagi di dunia yang udah cepet banget. Berapa panjang sih lu jadi influencer gitu? 3 tahun lu paling maksimal. Dan ketika 3 tahun lu cuma dikasih 2 pilihan. Lu mau stay there, mau mati pelan-pelan, atau lu coba cari market lain. Gua nggak setuju. Mulai dari nol. Gua nggak setuju. Karin hidup. Dari Iya, Karin maksudnya dia evolve. dari maksud gua mungkin dihitung dari berapa content creators yang bisa kayak gitu. Iya, berapa? Enggak, maksudnya berapa banyak? Ya, berapa banyak? Udah Aukarin udah sampai level mana kan? Iya, Contoh, iya, gue nggak mau nyebutin namanya, cuma berapa banyak, bro? Berapa banyak sih yang kayak ada banyak kok ya YouTuber aja banyak. Gue bisa mention name, cuman gue nggak mau di hate ya. Cuman, for example Sony Erika gitu loh. Maksudnya dulu gue ngagumin dia banget. Sekarang ya, ya, congrats son. Yakin congrats anjir, congrats. Kasoni. Cuma maksudnya ya Indian, karena maksudnya kalau gue ngeliat dari Sony, maksudnya bukannya dia redup atau gimana, cuma maksudnya dia udah move on with those kind of lifestyle gitu loh. Ada orang yang bisa juga live, udah capek, dia mau punya keluarga, mau punya pacar, mau nikah. Ada juga yang mungkin ada teman-teman kita yang istilahnya dulu kontennya sneakers lama-lama juga. Wah iya juga itu. Banyak banget. Gue juga merhatiin kok itu. So in the end either lu mau evolve atau lu mau mati pelan-pelan. Bener. Gue selalu bilang kok di seminar, jadi content creator tuh kayak lu jalan di atas benang. Gampang banget kepleset, gampang banget jatuh, gampang redup. Janganlah guys, udahlah. Gak usah nambah-nambahin saing. Enggak, ini politik. Biar duitnya ke dia doang. Enggak, politik ini. Dari konten-konten aja. Gue mau bertanya sama si Matt, makanya Matt, tapi menurut lu lihat gue, apakah gue sebagai influencer? Gue soalnya ngerasa gue bukan influencer. Gimana ya, lu gak usah jadi influencer juga udah kaya. Ya. Ngapain jadi influencer ya? Jadi ngumpulin recehan doang anjir. Jadi lu lihat gue gimana? Apa yang membuat lu lihat gue gitu loh? Ya lu bener kayak apa ya? Lu tuh kayak orang yang running berbagai macam apapun itu yang bisnis yang lu lakukan sih. Iya, lu emang bisnismen sih menurut gua, bukan influencer. Influencer ya. Influencer ya senang-senangnya gua. Senang-senang aja lu dapat duit dari situ, ya udah, enggak dapat juga enggak. Udah banyak duitnya. Tapi sekarang gua lagi maksudnya ngikutin, apalagi yang baru-baru, content creator yang baru ya. Kayak lu bisa dibilang baru lah, baru setahun kan. Setahun ya. Udah 1 juta sih tapi.
Sebenarnya kalau dibilang setahun, gue dari 2017, cuma kan naik-naik. Gue mulai dari konten gambar, sempet juga diundang sama Om Ded waktu itu di Tamputi. Yang lo sekarang ngikutin kan gaya rambutnya kan? Iya benar banget. Pakai topi. Pakai topi. Anda juga suka pakai topi sama baju buntung. Terus ya ternyata nggak tahu ya, belum terlalu diminati atau gimana. Gue pivoting lagi ke sketch komedi, tapi mungkin karena udah terlalu banyak. Iya, rame. Ya udah gue tetap melakukan apa yang gue suka. Gue sekarang mereview mainan. Yang baru gue temuin aja sih ternyata, oh ini bisa dikontenin juga gitu. Dan ternyata banyak juga peminatnya. I think Toys salah satu platform yang gue bilang nggak pernah kesentuh dulunya, tapi gara-gara Medi jadi kayak banyak yang. Jadi banyak yang ngelihat sisi lainnya. Yang bikin beda adalah kayak gini, Matt. Maksudnya semua orang bisa beli mainan, semua orang bisa review, tapi lu itu membawakan soul ke dalam itu. Bener, karena suka sih. Matt, lu bangga nggak gelas gue begini keren? Gryffindor ya? Enggak sih, dari Scotland. Gue kira Gryffindor aja. Gue seneng banget. Menurut gue, dan itu yang terjadi oleh USS Fit juga. Kalau kita nggak mau evolving, kita nggak mau mulai baru, maksudnya kan kayak ngapain sih gue capek-capek bikin podcast kayak gini-gini. If you don't want to evolving, ya lu bakal mati gitu loh. Maksudnya dunia Sorry, tapi lu kalau mainan gitu evolvingnya gimana coba? Kayak what do you do? Ya gue ada planning, mungkin akan bikin another media. Oke. Yang ada sangkut paut sama mainan, tapi gue belum bisa. Bisa jadi. Nanti kita Ya itu masih ini sih. Gue udah ada blueprintnya, cuma belum ini aja. Ya kalau mau cari kantor di atas banyak kok. Ini tujuan saya datang sini. Gua kasih tahu ya, USS itu mulai dari yang kantornya dulu. Wah, kita kantor segini 7 orang doang. Segini 7 orang doang, sampai kita punya gedung di Jalan Wijaya. Iya, anjir. Semua pasti bermula dari situ lah. And gue selalu percaya sama lu pada ketika lu serius ngerjain konsisten dan komitmen, you can do it for you can own the world. Ya, amin to that, I guess. Ya, doain aja guys, nanti ada banyak lah Mel, maksudnya lu dari toys bisa jadi ke movie juga. Bener. Lot of stuff yang lu bisa lakuin. Tapi kalau lu mepet-mepet terpaksa lu nggak ada kerjaan kayak gitu-gitu ya, lu bikin hentai. Jadi hentai. Sorry emang jujur. Yang penting dapat kantor. Dapat dari kantor ya. Ya. Dia ngisi suara cowok aja. Bangsat, Jejo. Tentakel. Anjing. Kenapa jadi hentai? Kan mainan juga. Enggak ada hentai. Gue enggak pernah nge-review mainan hentai. Anjing, nanti reviewnya lu bantal waifu. Yang bisa dipeluk ya. Anjir. Enggak, oke, ya udah. Gitu aja sih hari ini, tapi sebelum gue selesaiin podcast kali ini, lu ada rekomendasi apa sih minggu ini? Ada yang lu barang lu beli kek, atau ada rekomendasi kayak akun Instagram kek, YouTube kek, yang lu pengen rekomendasi, lu pengen shout out baru-baru ini siapapun selama seminggu terakhir. Ada lu, oh iya kemarin gue habis beli baju ini nih, atau oh kemarin gue nonton film Netflix ini nih yang bagus nih gitu. Gue buat pecinta mainan, lu mending sekarang beli mainan Spider-Man Far From Home. Yang upgraded suit Far From Home. Upgraded suit yang merah hitam. Oh iya yang baru. Karena itu masih dipakai, gue yakin harganya bakal naik sih nanti. Jadi mainan itu juga bisa di resell juga ya? Bisa. Kayak sepatu, Je. Bisa banget. Ini kayak awal-awal sneaker. Gue inget dulu ada mainan Toy Story yang udah gue lelang juga sih. Dulu tuh harganya cuma 400 ribuan. Sekarang 20 juta. Oh, bangga. Enggak, berapa tahun? Dari Toy Story 3. Berarti itu 2010. 10 tahun. Sekarang gini. Gila, lumayan persennya. Gue mau nanya, di sepatu gue juga main juga cukup paham karena kayak gitu sama. kan. Iya, 11-12 lah. 11-12 cuma mediumnya aja beda. Iya. How you know is a fake toys compared to real toys? Karena kalau lu beli, ini kan lagi ngomongin Toy Story Collection, mereka dapat sertifikat. Dan gak banyak cetakannya yang gue nggak tahu ya kayak gitu gimana cara bikinnya, cetakan plastiknya, gue nggak ngerti sih. Pokoknya nggak pernah ada, kelihatan banget kok. Jadi gue juga ada grup kolektor, bahkan kalau matanya agak juling, kita semua tuh tahu karena kita tahu banget mainan ini kayak gimana gitu. Ini matanya agak juling. Kalau juling tuh rasis loh gitu, jadi kayak bukan juling gitu. Bukan rasis. Gini. Ini disclaimer ya. Cetakannya tuh kayak nggak match sama di filmnya gitu. Kita tahu karena kita emang suka. Emang suka. Ya emang ya sama kalau kolektor sneaker lah ya. Ini juling nggak? Gue jadi ngerasa bersalah nih. Guys, gak gitu guys. Kita tidak
dia kita tidak Bukan cuma Juli. maksudnya ini di dalam mainan Iya, jadi kalau iya, mungkin yang Juli itu mungkin yang palsu. Iya Kalau- betul. Jadi, Gini kalau- deh, yang cetakannya meleset. aman, sip. Ya gua ya itulah pokoknya itu intinya gitu. Jadi kalau misalnya ada cetakan yang meleset dikit, Ketahuan lah. ketahuan banget. Jadi Kayak sneaker, Iya. sama kayak Oke. mobil juga ketahuan. dan kalau bar kan lu plastik pasti atau juga punya trusted seller juga kan Iya, yang iya. lu beli. Ya Yang- andalkan itulah. Oke. Oke. Kalau lu J, rekomendasi lu minggu ini apa? Beli NFT. NFT ya? Iya. Ya belum banyak yang ngomongin itu ya. Cuan banget nih aja. Di Indonesia atau udah banyak tapi gua Dia nggak sama tahu. Arnold yang lagi bikin rame sekarang. Iya kan? Arnold Purnomo. Gua ya pokoknya intinya gue bisa beli rumah pakai What the heck? Tapi lu naruh berapa dulu? gue taruh Rupiah. Oh, Jangan rupiah. rupiah, pakai rupiah. Kayak kira-kira aja. 200 juta. What the? Itu gila berarti. 200 juta udah bisa beli rumah, berarti lu bayang Beli itu rumahnya berapa? gue kasih 10 tau kali dulu nih lipat? tempatnya di mana. Ah. Bisa beli rumah di Masa Lembo. Bukan. Di Depok. di Pluit udah bisa. No. Pluit bisa. Sumpah lu? Iya bisa. What? Oh, shit. Gila. Oh, oke. Dalam jangka NFT. waktu 3 hari. what the? 3 hari. Iya. Berarti high risk high return banget Banget. banget ya. Banget. 3 hari bisa beli rumah. Ya. Enggak, tapi sahabat disclaimer dulu. Not Tidak. financial advice. Not financial advice. Not financial advice. Jangan diikutin. jangan tiba-tiba disalahin nih Dora. Oh iya nih ini tabungan anak aku udah pakai NFT tapi tiba-tiba Enggak, hilang. cuman Ya. maksudnya NFT sama crypto itu ya their share a similar Iya. world, cuman pada intinya NFT itu masih benar-benar baru banget, dimana crypto Baru kan, banget kan? Iya, Iya. NFT baru banget kan. NFT itu kan you actually sharing digital asset Nah. yang istilahnya punya Iya. ownership. Iya, iya, Ownershipnya tuh siapa sih? Dan ketika lagi baru ya of course tingkat Naik. profitnya cepat, Iya. turunnya juga tepat, Iya. dan Iya. itu ada diminishing returnnya pasti definitely. Jadi maksudnya tolong hati-hati ya. Kalau lu intinya dari satu sih jangan FOMO. Kalau lu ketinggalan lu Bener. ketinggalan. That's it, Bener. that's it. Kalau lu mau nyemplung ke NFT berarti lu harus mulai dari mana tuh? Di Indonesia. Jangan mulai NFT dulu sih. Actually lu belajar Crypto crypto. Nah, dulu. kalau misalnya ada yang pengen nih penonton Kalau kalian Cocok jadi mau, host nih. pertama ya itu sih, kalian coba cek OpenSea, Super Rare. Iya platform-platformnya ya. Kalau kalian artis, karena banyak banget artis yang kontakin gue kayak how to make an NFT kan. Oh. Jadi gue bantuin, gue actually tiap Selasa gue bikin kelas gratis. Gila. Buat artis-artis kayak Oh. mereka gambar tanya kayak gue bikin kelas gratis Oh. supaya komunitasnya makin berkembang Oh, gitu. oke. Misalnya Okay, kalau that's gue bisa something. dapat makan nasi, gue mau kasih ini That's ini something. education buat ke Yeah. artis-artis yang Yeah. butuh juga gitu. Oke. And lu bisa belajar kalau lu itu tinggal kontak gua aja, DM gua buat kalian yang nonton juga. Yeah. Dan maksudnya this is a real world, it's a future. Dan gua udah jadi salah satu orang yang cukup kaget juga. Ya dalam 3 hari bisa Itu kebeli. di Pluit loh. The Pluit loh, rumah The Pluit loh. Mahal loh itu. Mahal loh gila. Belasan M loh. Enggak lah, jangan sampai enggak itu. lah, Kalau enggak belasan M mah ya sini lah. Iya, Ya Pondok kan? Indah ya. Pondok Indah gitu. Kalau gua mau rekomendasiinnya TikToker. Nggak tau lu kenal atau enggak? Erika Ricciardo. Oh, Erika Ricardo. Lu kenal ya? Wah anjir dia Yang pelukis. pelukis. Wah anjir Pecah dia. banget sih. Gue bukan suka karena dia emang ya gue cowok, gue suka cewek ya. Dia emang cakep, cantik. Tapi ngelukisnya tuh jago, bikin kontennya menurut gue tuh lucu Dia banget. Cewek. Dan- Dia bikin kontennya lucu. Maksudnya gue entertaining banget gitu Untuk loh. orang yang pernah bikin konten serupa, gua ngerasa dia hebat banget. Hebat, ya. Karena susah bikin konten art dan dicintai banyak orang Iya, tuh susah banget. iya gede rame loh. Gede. Followingnya jauh. Ya Tuhan ya Robi Omang. Gue cuma nanya. Erika mohon maaf ya, Erika mohon maaf nih. Erika kan baik-baik banget ya. Iya, baik-baik Kayak banget. salah banget ya sih kayak terasa salah banget didengar ya. Gede. Kayak terasa Ngomong gede siapa? Ya gue cuma bilang. Lu ngarahnya ke sono, gua ngarahnya ke sini. Ini nih, gue gak demen nih. Udah judgmental. lu ngomong gede tapi alis lu ngangkat gede. Anjing. Aduh. Maksudnya gede. Gede apa ya? Udah, gak usah Karyanya. Gak usah dilanjutin. Enggak Gak usah ya? dilanjutin. Erika tuh kayak siapa ya di internet ya? Yang Aduh polos-polos, gak, aduh, yang siapa? polos-polos iya Polos bener. banget. Dibilang Ya gua gak tahu sih. gede. Maksudnya karyanya gede gitu. Karyanya. Ada, karya Karyanya. Iya terbaik itu yang gue mau tanya iya. gede apa aja gitu. Gue tuh gak Ngomong ngerti. dong. Oh, Kita kan nggak tahu. connect. Iya, baru paham gua. Maksudnya gue gak ngerti. Maksudnya dia Kan baru- lu apa baru- yang membuat dia terkenal? Maksudnya siapa tahu kan kayak contoh si Eva siapa sih? Nah, Eva dia itu, setipe tuh. Dia bikin yang panjang gitu. Iya, Itu iya, gede. Panjang. Dia bikin art gede gitu. Panjang. Kenapa lu juga ikutan? Soalnya sama. Kelar ya Yang podcast aja. satu gede, yang satu.
Ini lagi ngomongin gambar by the way. Gambarnya, ya Erika gambarnya gede. Lukisan. Lukisannya itu satu yang panjang banget. Oke. Oke, and that's all. Udah cukup lama kita ngobrol. Lu ada yang mau dipromosin atau apa nggak? Ya udah, YouTube gue aja lah. Made Rinaldi. Instagram gue tuh Kenapa? Ya kasih lihat dong. mana ya? Instagram gue itu sama YouTube kebanting banget, jadi tolong dibantu follow Instagram gue. Oke guys. Harus Instagram, oke. That's it That's for it. today, J. Gue Jejo. Gue Kevin. Gue Medi. See you in next berita akhir pekan.